Hujan belum turun, tapi langit telah menggantung mendungnya sejak pagi. Awan kelabu merayap pelan, seolah ikut mengendap-endap memasuki ruang sempit berukuran 3x3 itu. Kamar kos yang menjadi saksi bisu perjuangan dan kegelisahan Dwi Ayu Puspita selama hampir 4 tahun terakhir. Di atas kasur tipis yang mulai kehilangan elastisitasnya, Dwi duduk memeluk lutut. Tubuhnya gemetar ringan, bukan karena dingin, melainkan karena sebuah surat putih kusam yang kini tergeletak di depannya. Surat peringatan terakhir. Anda terancam diberhentikan sementara, sementara, akibat keterlambatan pembayaran UKT selama 3 bulan berturut-turut. Mata Dwi tak lagi bisa menahan panas. Air matanya menetes perlahan, diam-diam, tanpa isak. Ia sudah tak punya tenaga untuk menangis keras-keras. Tangisnya bukan kemarahan, bukan pula keluhan, lebih seperti luka yang dibiarkan menganga terlalu lama hingga tak lagi terasa sakit, hanya mati rasa. Kuliah adalah satu-satunya jalan yang ia punya. Ibunya di kampung, seorang buruh cuci dari rumah ke rumah, sudah menjual cincin kawin satu-satunya demi membayar semester sebelumnya. Ayahnya sudah lama tiada. Tak ada keluarga besar yang bisa dimintai bantuan. Dan beasiswa? Semua sudah ia coba, semua menolak. Karena IPK-nya yang hanya cukup untuk lulus, tidak untuk dipuji. Kini, bukan hanya uang kuliah, uang kos pun menumpuk. 2 bulan tertunggak. Pemilik kos, Pak Heru, duda beranak satu yang kini hidup sendiri, memang belum pernah marah atau mengusirnya. Tapi Dwi tahu, waktu kesabaran orang tidak pernah kekal. Ia mendongak, memandangi langit-langit kamar yang penuh tambalan bekas bocor. Di atas sana, mungkin ada doa-doanya yang tertinggal, menggantung tak tersampaikan. Tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu itu membuat tubuhnya terkejut. Detaknya melompat, seperti tahu siapa yang datang. Ia bangkit, melangkah pelan, membuka pintu. Dan di sanalah Pak Heru berdiri, tinggi, tegap, berambut sebagian beruban, dengan kemeja lengan panjang digulung sampai siku. Dwi, bisa bicara sebentar? Suaranya dalam dan tenang, tapi seperti air tenang yang menyimpan arus. Dwi hanya mengangguk pelan. Pak Heru masuk ke dalam tanpa banyak kata. Duduk di kursi kayu kecil yang sudah lama goyang salah satu kakinya. Ia menghela napas, menatap Dwi dengan sorot mata yang sulit ditebak, antara prihatin dan penuh pertimbangan. Saya tahu kamu sedang berat. Saya tahu kamu bukan anak yang suka kabur dari tanggung jawab. Tapi saya juga harus jujur. Saya tidak bisa membiarkan kamu terus tinggal di sini tanpa kepastian. Dwi menunduk. Nafasnya pendek. Saya akan segera pergi, Pak. Kasih saya waktu 2 hari saja. Pak Heru tak langsung menjawab. Ia memandangi Dwi lama. Lalu, dengan nada yang sangat berbeda, lebih rendah, lebih personal, ia berkata, saya ada tawaran. Bukan paksaan. Kamu boleh tolak. Tapi dengar dulu. Dwi menatap pria itu. Bingung. Saya sudah sendiri sejak istri saya pergi bertahun-tahun lalu. Anak saya ikut neneknya di luar kota. Usia saya sudah kepala 4. Saya ingin ada seseorang yang bisa saya temani. Tapi bukan pelampiasan. Saya tidak mencari cinta mendadak. Saya cuma ingin seseorang yang jujur dan butuh saya. Dwi mengerutkan dahi. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Nikahi saya, Dwi. Nikah siri. Saya bayar tunggakan kuliahmu. Kamu tinggal di sini, gratis. Saya tidak akan menyentuhmu kecuali kamu yang mau. Tidak akan memaksa apa-apa. Kita hidup berdampingan, saling bantu. Setelah kamu lulus, kita bisa bicara lagi soal ke depan. Ucapan itu turun seperti petir yang tak menimbulkan suara, tapi membelah dunia di kepala Dwi. Menikah? Dengan Pak Heru? Ia bukan orang jahat. Bahkan mungkin, pria paling sopan yang pernah ia kenal. Tapi pernikahan? Dengan tujuan seperti ini? Kenapa saya, Pak? Suaranya serak. Lidahnya kering. Saya, cuma mahasiswi kere yang gak punya masa depan jelas. Pak Heru tersenyum kecil, tapi lelah. Karena kamu tidak pernah mengambil keuntungan dari saya.
Kamu diam-diam bersihkan dapur belakang setiap minggu. Kamu ajari anak kos yang lain bikin resume. Kamu jujur, meski miskin. Itu langka. Kamar itu sunyi. Hanya suara kipas berdecit yang terdengar. Di luar, angin mulai meniup daun-daun di halaman kecil kos. Dwi berdiri di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh idealisme tanpa jalan keluar, dan satu lagi penuh realita pahit, tapi menyisakan peluang. Kalau kamu tidak setuju, tidak apa. Anggap saja tidak pernah ada pembicaraan ini. Tapi, kalau kamu mau, besok kita bisa bicara ke penghulu. Pak Heru bangkit. Sebelum keluar, ia menoleh. Pikirkan, Dwi, bukan karena kamu terpaksa, tapi karena kamu memang memilih. Dan pintu itu tertutup pelan. Dwi berdiri terpaku. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi asing. Ia memejamkan mata, lalu membuka surat kampus itu lagi. Terancam Du. Di luar sana, akhirnya hujan turun juga. Tapi di dalam kamar itu, hujan telah lebih dulu turun, di mata seorang gadis yang sedang mempertaruhkan segalanya, bahkan dirinya sendiri. Hari itu langit cerah. Ironis, karena di dalam hati Dwi, segalanya terasa gelap dan dingin. Ruang kecil tempat akad itu berlangsung hanya berisi 5 orang. Pak Heru sebagai mempelai pria, Dwi yang duduk gemetar di sebelahnya, seorang penghulu tua yang bicara pelan namun mantap, dan 2 saksi dari lingkungan sekitar. Tetangga Pak Heru yang bahkan tak tahu siapa sebenarnya gadis muda yang sedang duduk bersimpuh di situ. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Heru Santosa bin Marjuki, dengan Dwi Ayu Puspita binti Salim, dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai. Kalimat itu jatuh ke tanah, tidak sempat mengendap di hati Dwi. Tangannya gemetar ketika menerima tangan Pak Heru dalam salaman ijab kabul. Suaranya tak keluar saat mengucap, sah. Dalam hati, pernikahan ini bukan mimpi, bukan pula harapan. Ia hanyalah jembatan yang harus dilewati, meski setiap pijakannya tajam dan berduri. Setelah akad, tidak ada resepsi, tidak ada foto. Hanya secarik surat nikah siri dan amplop putih berisi sejumlah uang yang langsung diberikan Pak Heru untuk membayar tunggakan kuliah Dwi. Besok, kamu bisa kembali ke kampus. Semua sudah saya transfer ke rekening rektorat, kata Pak Heru singkat, saat mereka berdua duduk berhadapan di meja makan rumah utama yang kini juga menjadi tempat tinggal Dwi. Dwi hanya mengangguk. Matanya masih enggan menatap pria yang kini, secara hukum agama, adalah suaminya. Rumah utama Pak Heru jauh lebih luas daripada deretan kamar kos yang ia kelola. Dwi diberikan kamar khusus di ujung lorong, bersebelahan dengan dapur. Kamarnya bersih, rapi, kasur empuk, dan jendela besar yang menghadap taman kecil. Tapi bagi Dwi, ruangan itu tak ubahnya sangkar burung, indah, tapi tetap saja kurungan. Malam pertama setelah pernikahan bukan tentang ranjang, pelukan, atau gairah. Bahkan, Dwi dan Pak Heru tak saling bersentuhan. Ia mengunci diri di kamar, sementara Pak Heru duduk di teras, menghabiskan waktu dengan membaca buku. Tak ada ketegangan, tapi juga tak ada keintiman. Dan begitulah hari-hari mereka dimulai. Di kampus, keberadaan Dwi mulai menarik perhatian. 3 minggu lalu ia hampir dikeluarkan karena tidak mampu bayar UKT, dan kini ia datang kembali dengan wajah yang tampak lebih segar, memakai ransel baru, bahkan memiliki handphone yang layarnya tidak lagi retak. Teman-temannya mulai bertanya-tanya. Wai, lo dapet beasiswa ya? Tanya Rara, sahabatnya yang juga tinggal di kos yang sama. Dwi tersenyum tipis. Iya, semacam bantuan dari kenalan keluarga. Jawabnya menghindar. Gosip pun mulai beredar. Ada yang bilang Dwi jadi sugar baby. Ada yang bilang ia dapat simpanan pejabat. Beberapa bahkan terang-terangan memandangnya dengan sinis. Tapi Dwi memilih diam. Karena tidak ada yang tahu bahwa setiap malam ia tidur dalam status yang sah sebagai istri, namun tanpa ciuman, tanpa pelukan, tanpa arah. Pak Heru tetap memperlakukan Dwi dengan batasan yang rapi dan tegas. Setiap pagi, pria itu menyiapkan teh panas dan sarapan sederhana. Di meja makan, mereka jarang berbicara. Hanya basa-basi soal cuaca atau kabar kos. Namun ada satu hal yang tak bisa dihindari.
kehadiran. Keberadaan mereka di bawah satu atap mulai melahirkan dinamika yang tidak terduga. Dwi mulai melihat sisi lain dari pria itu. Bagaimana Pak Heru selalu memastikan dapur bersih, tidak pernah melewatkan salat, dan punya kebiasaan menulis di buku catatan tua setiap malam. Suatu malam, saat listrik sempat padam, Dwi melangkah ke ruang tengah. Di sanalah ia menemukan Pak Heru duduk bersila di lantai, hanya diterangi cahaya lilin. Di pangkuannya, ada sebuah album foto. Dwi tak bermaksud mengintip, tapi matanya tak sengaja melihat sosok seorang perempuan cantik bergaun putih dalam salah satu foto. "Istri saya dulu," ucap Pak Heru tiba-tiba, tanpa menoleh. Dwi terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Pak Heru menutup album itu pelan. "Dia selingkuh. Lari sama laki-laki lain. Bawa anak saya pergi. Sejak itu, saya hidup sendiri. Terlalu lama sendiri." Suara pria itu pelan, seperti rintik hujan yang menyapu tanah kering. "Maafkan saya karena menyeret kamu ke dalam hidup saya yang berantakan. Tapi sejak kamu tinggal di kos ini, entah kenapa rumah ini jadi hidup lagi." Kata-kata itu menghantam dada Dwi. Ia tidak tahu harus merasa apa, kasihan, marah, atau mungkin iba yang mulai berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih rumit. "Saya nggak apa-apa, Pak," jawab Dwi lirih. "Saya juga butuh tempat tinggal. Kita cuma saling bantu, kan?" Pak Heru tersenyum, pahit. "Iya, saling bantu. Semoga kita nggak saling menyakiti juga." Hari demi hari berjalan. Dwi kembali kuliah seperti biasa, namun hidupnya tak lagi sama. Setiap pulang ke rumah, ia bukan lagi mahasiswi yang tinggal di kos. Ia adalah seorang istri, meski tanpa tugas istri yang biasa orang pikirkan. Dan perlahan, ia mulai terbiasa. Terbiasa mendengar langkah Pak Heru di pagi hari. Terbiasa makan dalam diam. Terbiasa mencuci piring bersama tanpa banyak kata. Tapi di balik semua kebiasaan itu, ada sesuatu yang tumbuh, pelan-pelan, tanpa suara. Bukan cinta, bukan juga nafsu, melainkan keintiman yang tak terucap. Keintiman dua jiwa yang sama-sama patah, tapi mencoba berdiri lagi. Suatu malam, Dwi bermimpi. Dalam mimpinya, ia duduk bersandar di dada seseorang yang hangat. Tak terlihat wajahnya, tapi ia tahu betul rasanya. Rasa aman, rasa dimiliki. Saat ia terbangun, ia sadar, mimpi itu tidak datang dari imajinasi, tapi dari kenyataan kecil yang mulai muncul di hidupnya. Ia memandangi pintu kamarnya yang tertutup, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar hanya menumpang hidup di sini? Atau, aku mulai ingin tinggal? Langit malam itu tidak terlalu gelap. Bulan separuh tergantung malu-malu di balik awan, memancarkan cahaya pucat yang merambat pelan ke sela-sela tirai rumah Pak Heru. Angin malam menerobos masuk lewat celah jendela yang sedikit terbuka, membawa dingin yang menggigit tapi juga memeluk pelan. Di ruang tamu, Dwi masih duduk, mengenakan daster panjang warna krem. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tampak cemas, tapi ada semburat tenang yang ia paksakan. Ia baru saja selesai mencuci piring makan malam. Hari itu ulang bulannya pernikahan mereka yang pertama. Tepat 1 bulan sejak akad. 1 bulan tinggal bersama dalam status suami istri. Tapi tak satu malam pun mereka tidur dalam ruangan yang sama. Tidak ada permintaan. Tidak ada paksaan. Tapi malam itu, sesuatu terasa berubah. Pak Heru duduk di kursi panjang, mengenakan kaos putih dan celana panjang katun. Di depannya, secangkir teh yang mulai kehilangan hangatnya. Ia tidak banyak bicara, tapi malam ini matanya terlalu sering menatap Dwi. "Dwi," ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. "Kita perlu bicara." Dwi menoleh, jantungnya berdegup tak karuan. Ada nada yang berbeda dalam suara itu, serius, tapi juga gugup. "Iya, Pak," jawabnya lembut, duduk lebih dekat. Pak Heru menggenggam kedua tangannya, lalu menatap Dwi, seperti seorang pria yang tengah mencari keberanian terakhir dalam dirinya. "Kita sudah sebulan menikah. Tapi, saya tahu kamu masih merasa seperti tamu.
Dan saya juga belum benar-benar jadi suami. Dwi menelan ludah. Suasana menjadi tebal, padat, dan menekan. Saya tidak pernah minta lebih dari sekadar perlindungan, Pak, ujarnya pelan, hampir berbisik. Tapi kalau Bapak ingin. Pak Heru mengangkat tangan, menghentikan. Tidak, jangan salah paham. Saya tidak ingin kamu merasa terpaksa. Tapi saya juga tidak ingin terus menghindar. Malam ini, saya ingin jujur. Hening sesaat. Lalu, dengan suara yang lebih rendah lagi, Pak Heru bicara. Saya ingin kita mencoba tidur bersama. Bukan untuk itu. Tapi, saya ingin kamu tahu siapa saya sebenarnya. Kata-kata itu jatuh begitu pelan. Tapi membekas di udara seperti kabut dingin yang membalut tubuh. Dwi menunduk. Tidak ada rasa takut. Yang ada hanya gelisah yang melingkar dalam diam. Oke, jawabnya pelan. Kalau Bapak merasa waktunya tepat. Kamar Pak Heru berbeda dengan yang lain. Teratur, bersih, wangi kamper dan kayu tua. Di dindingnya tergantung jam tua yang berdetak pelan. Di pojok ruangan, ada lemari pakaian besar dan rak buku kecil yang berisi novel-novel lawas. Dwi duduk di sisi kanan kasur. Sementara Pak Heru mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur kecil di nakas. Cahayanya lembut, temaram. Mereka duduk bersebelahan, tapi tak bersentuhan. Detik demi detik seperti tertahan. Dwi, Pak Heru membuka suara, tangannya gemetar. Sebelum kamu merasa kecewa, aku ingin bilang, aku bukan laki-laki utuh seperti yang kamu bayangkan. Dwi menoleh, bingung. Maksudnya, Pak? Ia menunduk, menarik napas panjang. Aku menderita disfungsi ereksi. Sudah lebih dari 2 tahun. Sejak istriku pergi, aku pernah coba berobat. Psikolog, dokter. Tapi, setiap kali aku mencoba dekat secara fisik dengan perempuan, tubuhku menolak. Seolah, aku mati sebagian. Kata-kata itu menghantam Dwi lebih dalam dari yang ia kira. Ia tidak menjawab. Tidak langsung. Setidaknya. Jadi, lanjut Pak Heru, suara mulai bergetar. Kalau malam ini kamu berharap sesuatu, aku minta maaf. Dwi memalingkan wajah. Bukan karena jijik, bukan karena marah. Tapi karena hatinya seperti retak oleh kepedihan pria itu yang terdengar terlalu jujur untuk tidak menyentuhnya. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi di saat seperti ini, diam lebih berharga daripada kata-kata kosong. Lalu, perlahan, Dwi menggenggam tangan Pak Heru. Hangat, kasar, namun terasa begitu rapuh di telapak tangannya. Saya nggak datang ke hidup Bapak untuk ditiduri. Saya datang karena saya butuh tempat aman. Dan selama ini, Bapak sudah lebih dari cukup. Pak Heru menoleh. Matanya basah. Tak pernah ada yang menyentuh luka itu tanpa membuatnya perih. Tapi Dwi, justru membuat luka itu terasa ada untuk disembuhkan. Saya juga nggak mau Bapak merasa rusak. Lanjut Dwi, suaranya nyaris pecah. Karena saya juga rusak. Saya juga penuh takut, penuh luka, penuh kecewa. Kita nggak saling menyelamatkan. Tapi mungkin kita bisa saling menerima. Dan malam itu, mereka tidur dalam satu ranjang. Tanpa pelukan, tanpa desahan. Hanya tangan mereka yang saling menggenggam di atas selimut. Saling menggenggam, bukan untuk memulai sesuatu, tapi untuk mengakhiri ketakutan lama. Di luar, hujan mulai turun. Pelan, tak terburu-buru. Seperti 2 jiwa di atas ranjang itu, yang tak lagi takut pada kenyataan, seburuk apapun bentuknya. Karena mereka tahu, kejujuran adalah bentuk cinta yang paling pertama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Dwi tidur tanpa merasa sendirian. Waktu, bagi sebagian orang, adalah luka yang perlahan mengering. Tapi bagi Dwi, waktu adalah pisau tumpul, tidak langsung melukai, tapi terus menggores hari demi hari dengan rasa yang tak bisa ia beri nama. Sudah hampir 3 bulan sejak malam itu. Malam pertama yang ternyata bukan tentang tubuh, melainkan tentang luka yang dibuka bersama. Sejak saat itu, Dwi dan Pak Heru hidup dalam keseharian yang semakin akrab.
terlalu akrab, hingga kadang Dwi lupa. Mereka bukan pasangan yang saling mencintai sejak awal. Mereka hanya dua orang yang kebetulan sama-sama hancur, dan saling meneduhkan di reruntuhan. Tapi hati tidak selalu mengikuti rencana. Dwi mulai merindukan hal-hal kecil yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tatapan mata Pak Heru saat diam-diam menyeduh teh di pagi hari. Cara pria itu selalu menyiapkan sandal Dwi di dekat pintu saat hujan turun. Senyum kecil yang terbit tanpa alasan saat mereka menonton berita di televisi butut di ruang tengah. Kenapa dia bisa semenyenangkan itu? Tapi hatiku terus mengingat bahwa ini cuma kesepakatan. Rasa bersalah mulai mengendap dalam dada Dwi. Ia mulai ingin lebih dari apa yang disepakati. Ia ingin disentuh, bukan hanya tangan, tapi jiwanya. Ia ingin dicintai, bukan hanya ditampung. Dan semakin hari, rasa itu tumbuh, liar, seperti ilalang yang tak bisa ditebas meski ia mencoba. Suatu sore, ketika Dwi baru pulang dari kampus, suasana rumah berbeda. Ada aroma parfum wanita di lorong. Meja ruang tamu tertata lebih rapi dari biasanya. Dan yang paling mencolok, ada suara tawa perempuan dari dalam. Dwi berdiri di ambang pintu, tubuhnya menegang. Saat ia melangkah masuk, di sanalah dia melihatnya. Seorang wanita dengan rambut sebahu, wajah cantik yang tegas, mengenakan blus putih dan rok span, tengah duduk santai di sofa. Di sampingnya, Pak Heru, duduk agak tegang, dengan tangan bertaut di pangkuan. "Oh, ini Dwi, ya?" Suara wanita itu terdengar manis, tapi ada ketajaman terselubung. Dwi mengangguk kaku. Ia melirik ke arah Pak Heru yang tampak sulit membuka mulut. "Saya Lita, mantan istri Heru. Tapi kami belum pernah benar-benar berpisah baik-baik. Mungkin ini waktunya." Jantung Dwi seperti dibenamkan ke dalam air es. Ia berdiri kaku, tak tahu harus melangkah ke depan atau mundur ke kamar. Pak Heru akhirnya bicara. "Dwi, tolong tenang dulu. Lita cuma datang sebentar. Dia mau lihat anaknya yang sekarang tinggal sama ibunya di luar kota. Dan dia ingin bicara soal masa lalu." Lita tertawa pelan, menyilangkan kaki. "Bukan cuma masa lalu, Heru. Aku ingin kita bicara soal masa depan juga." Dwi tidak butuh banyak kalimat untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Perempuan itu datang bukan hanya untuk mengenang. Ia datang untuk mengklaim kembali. Malam itu, Dwi mengurung diri di kamar. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak karena cemburu, tapi karena merasa tak punya tempat. Status istri yang ia sandang terasa palsu. Ia bukan kekasih, bukan pasangan hidup. Hanya bagian dari kontrak bisu yang tak pernah ditandatangani. Pak Heru mengetuk pintu pelan. "Dwi, boleh aku masuk?" "Silakan." Pintu terbuka. Pria itu masuk dengan langkah ragu. Matanya terlihat letih. "Aku nggak tahu Lita bakal datang. Aku benar-benar nggak undang dia." Dwi menatap ke bawah. Jari-jarinya mencengkeram selimut. "Tapi kamu juga nggak usir dia." "Tinggi. Karena dia bagian dari masa lalu aku. Dan aku masih belum selesai dengannya. Tapi aku juga nggak bisa berpaling dari kamu begitu saja." Dwi mengangguk pelan. Matanya basah. "Kalau Bapak masih mencintai dia, aku bisa pergi." Pak Heru menggeleng cepat. "Bukan begitu." Ia duduk di tepi ranjang, menatap Dwi dalam-dalam. "Sejak kamu datang, rumah ini jadi tenang. Hatiku juga. Aku mungkin belum bisa mencintai kamu seperti yang layak kamu dapatkan. Tapi aku merasa hidup lagi. Dan aku takut kehilangan itu." Dwi mengusap air matanya. "Tapi aku bukan boneka penenang. Aku juga bisa lelah. Aku juga bisa sakit." Pak Heru menggenggam tangannya. "Aku tahu. Makanya aku mau coba sembuh. Untuk aku. Untuk kamu. Kalau kamu masih mau tetap di sini." Hari-hari setelah itu dilalui dalam diam yang mengendap. Tapi di balik sunyi itu, ada sesuatu yang tumbuh. Harapan. Pak Heru mulai menjalani terapi. Ia menemui psikiater. Mencoba membuka lagi luka-luka yang selama ini ia bungkam. Dwi mendampinginya.
Kadang duduk menunggu di luar ruang praktik, kadang hanya menyodorkan segelas teh setelah sesi konseling yang berat. Dalam proses itu, Dwi menyadari sesuatu. Ia tidak lagi menunggu cinta Pak Heru. Ia menumbuhkannya sendiri, pelan, tanpa syarat. Dan mungkin, itu yang dinamakan cinta sejati. Suatu malam, saat mereka duduk berdampingan di teras, Pak Heru berkata, "Dwi, terima kasih karena nggak pergi. Aku nggak janji akan sempurna. Tapi aku janji akan berusaha jadi utuh lagi. Bukan untuk kamu. Tapi karena kamu membuatku ingin sembuh." Dwi menggenggam tangannya. "Aku juga nggak pernah utuh, Pak. Tapi mungkin, kita bisa saling belajar untuk utuh, bareng-bareng." Bulan malam itu penuh. Langit bersih. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, mereka saling menatap bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Karena mungkin akhirnya, rumah bukan lagi tempat tinggal, tapi tempat pulang. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Udara menjadi lembab. Aroma tanah basah tak pernah absen dari jendela kamar Dwi. Tapi tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Kini ada tangan lain yang menggenggam tangannya saat langit menggelap dan kilat mulai menyambar. Sudah hampir 8 bulan sejak akad itu. Rumah Pak Heru tak lagi sunyi seperti dulu. Sekarang ada suara sendok bertemu piring di pagi hari. Ada suara langkah dua pasang kaki setiap kali malam turun. Ada tawa kecil. Dan kadang isak pelan yang tidak lagi disembunyikan. Karena rumah yang sungguh-sungguh adalah tempat di mana kamu bisa menangis tanpa takut dihakimi. Pak Heru perlahan mulai berubah. Terapi yang dijalaninya dengan konsistensi membuat tubuh dan pikirannya tak lagi sekaku dulu. Ia lebih banyak tersenyum. Tatapannya lebih jernih. Dan yang paling terasa, ia tidak lagi takut menyentuh Dwi. Bukan dalam arti fisik semata, tapi secara emosional. Ia mulai memanggil nama Dwi dengan lebih lembut. Bukan sekadar, "Dwi," yang datar. Kadang dengan lirih. Kadang dengan gumam saat ia merasa tenang. "Dwi, kamu tahu, setiap hari kamu buka jendela kamar kita, aku merasa seperti hidup kembali." Kata, "kita," menjadi baru bagi mereka. Dulu, itu, kamarku, atau kamarmu. Tapi sekarang, mulai berubah. Namun seperti hujan yang tak selalu datang dengan gemuruh, perubahan ini datang perlahan. Tak dramatis, tapi nyata. Suatu pagi, setelah sarapan, Pak Heru tiba-tiba membuka laci dan menyerahkan sebuah kotak kecil beludru merah pada Dwi. Dwi membuka kotaknya. Isinya sepasang cincin emas putih. Polos. "Apa ini?" tanyanya nyaris berbisik. Pak Heru menatapnya. Ragu. Tapi akhirnya bicara. "Aku ingin kita menikah lagi. Kali ini, resmi. Di catatan sipil. Di depan dunia." Dwi terdiam. Lidahnya keluh. Matanya perlahan memanas. "Heru," panggilnya. Pertama kalinya ia menyebut nama pria itu tanpa embel-embel. "Pak." "Kenapa sekarang?" Pak Heru menghela napas. "Karena aku tidak lagi takut. Karena sekarang, aku ingin kamu jadi istriku. Bukan karena kamu butuh kuliah, tapi karena aku butuh kamu. Sepenuhnya." Air mata Dwi jatuh. Tanpa suara. Ia tak menjawab. Hanya memeluk Pak Heru pelan, erat. Seperti akar yang akhirnya menemukan tanah suburnya. Hari kelulusan Dwi datang seperti kilatan cahaya setelah badai panjang. Ia mengenakan toga hitam dan kebaya biru muda yang dijahit sendiri oleh ibunya di kampung. Di dadanya tergantung medali bertuliskan, cum laude, yang bahkan membuatnya sendiri tak percaya. Di barisan penonton, Pak Heru duduk mengenakan batik sederhana. Wajahnya tak bisa menahan bangga. Matanya berkaca-kaca. Dwi tahu, pria itu mungkin tidak mengungkapkan banyak, tapi matanya selalu jujur. Saat nama Dwi dipanggil ke atas panggung, semua suara di dalam aula menghilang. Yang terdengar hanya suara hatinya. "Terima kasih. Karena sudah membiarkanku tumbuh. Karena percaya saat aku sendiri ragu." Setelah acara selesai, Dwi turun dari panggung dan langsung menuju ke arah pria itu. Ia berdiri di hadapan Pak Heru, membuka medali dari lehernya,
dan menggantungkannya ke dada pria itu. Gelar ini bukan cuma punyaku, tapi milik kita. Pak Heru menunduk, memegang medali itu seolah memegang dunia. Aku gak pernah sekuat ini tanpa kamu. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali duduk di meja penghulu. Tapi kali ini berbeda. Ada keluarga, ada sahabat, ada surat resmi, ada restu. Dwi mengenakan kebaya putih gading. Pak Heru dengan jas hitam yang terlihat rapi dan segar. Tangannya tak lagi kaku saat menggenggam. Senyumnya tidak lagi berat oleh trauma. Saat ijab kabul berlangsung, suara Pak Heru tak gemetar. Tegas, "Nang, saya nikahkan dan kawinkan Dwi Ayu Puspita." Dan kali ini, Dwi tersenyum sepenuhnya. Karena sekarang, ia tahu, ia tidak sedang menikah demi bertahan, tapi demi melangkah. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi, Dwi berdiri di depan cermin. Ia membuka anting satu persatu, lalu menyisir rambutnya dengan pelan. Di belakangnya, Pak Heru berdiri. Dalam pantulan cermin, mata mereka bertemu. Perlahan, pria itu mendekat, menyentuh bahu Dwi dari belakang. Lembut. Tidak tergesa. "Kamu cantik sekali malam ini," bisiknya. Dwi tersenyum. "Dan kamu bukan laki-laki yang rusak. Kamu laki-laki yang belajar mencintai dengan sabar." Mereka tidak bicara lagi setelah itu. Tak perlu. Karena malam itu, mereka tidak lagi terikat karena kondisi. Mereka bebas memilih. Dan mereka saling memilih. Bukan akhir cerita, tapi awal dari yang sesungguhnya.